Sword of Coming, episode 123. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pendeta Tao yang buta itu mengarahkan ujung pedang kayu persiknya ke arah hantu perempuan dalam gaun pengantin merah, dan bertanya, apakah kamu setan atau hantu? Hantu perempuan itu memutar-mutar payung kertas minyak di tangannya dengan ringan, dan berdiri sendirian di jalan setapak pegunungan di kejauhan. Ia tampak begitu kesepian dan tanpa dukungan apapun. Setelah berjalan mendekat, gaun pengantin merahnya kini telah berlumuran lumpur. Entah mengapa, ia belum menggunakan kekuatan mistisnya untuk menciptakan gaun yang mampu menangkal debu dan air dengan miasma tak berbentuk di pegunungan. Jelas bahwa gaun pengantin merah cerahnya terbuat dari sutra asli, dan mungkin saja dibuat oleh para penjahit di dekat pegunungan ini. Tepat saat itu, hantu perempuan itu telah merobek kulit wajahnya dengan mengusap tangannya ke bawah. Pada saat ini, ia perlahan menggerakkan tangannya ke atas untuk sekali lagi menempelkan kulit di wajahnya, membuatnya tampak pucat dan pucat. Ia tampak seperti seorang wanita muda cantik yang seharusnya berada di kamarnya menunggu pernikahan. Jika bukan karena kulitnya yang pucat, ia sebenarnya tidak akan tampak berbeda dari wanita muda pada umumnya. Ia kini sangat dekat dengan sang guru dan kedua muridnya, namun bahkan pendeta Tao tua yang buta itu tidak dapat merasakan energi iblis apapun yang terpancar darinya. Faktanya, para iblis besar dengan basis kultivasi tinggi ini sudah bisa berkeliaran di kota-kota manusia tanpa masalah. Selama mereka tidak sengaja mendekati paviliun Dewa Kota, paviliun Wencang, dan kuil-kuil pertapa bela diri, mereka tidak akan menjadi sasaran dan ditekan oleh kekuatan di kota-kota manusia ini. Tentu saja, ini dengan syarat mereka bersedia menyembunyikan aura iblis mereka dan menekan hasrat bawaan mereka untuk membunuh dan menyebabkan bencana. Sudut-sudut mulut hantu perempuan itu bergerak sedikit. Meskipun bibirnya tetap diam, sebuah suara kembali terdengar di dekat telinga mereka. Pendeta Tao, Anda ingin menaklukkan iblis dan setan untuk mengumpulkan pahala dan kebajikan yang tak terbatas, jadi saya datang ke sini untuk bertemu dengan Anda. Saya sangat menantikan apa yang disebut teknik 5 petir keadilan Anda. Pendeta Tao tua itu merasa semakin takjub. Lapisan-lapisan kompas pembalik di lengan bajunya berfluktuasi dengan liar. Kompas ini memiliki total 4 lapisan internal dan eksternal, yang berhubungan dengan iblis, roh, entitas yin dan hantu, serta dewa gunung dan dewa sungai. Selain lapisan yang berhubungan dengan roh, 3 lapisan kompas pembalik lainnya berputar dan bergetar hebat. Ini menandakan bahwa hantu perempuan di hadapan mereka memiliki latar belakang yang sangat rumit. Saat masih hidup, kemungkinan besar ia adalah iblis agung dengan basis kultivasi yang kuat. Setelah meninggal, ia berubah menjadi hantu kuat yang mampu menguasai suatu wilayah. Namun, sebelum sepenuhnya jatuh ke dalam kejahatan, ia telah mendapatkan hak untuk dipromosikan menjadi Dewi Gunung atau Dewi Sungai. Pendeta Tao yang buta itu menggerutu dalam hati. Dibandingkan dengan hantu gunung yang licik dan licik di Gunung Tiga Ranting, apakah hantu perempuan ini lebih lemah? Bahkan, apakah mereka setara? Pendeta Tao tua itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ekspresinya dan menenangkan detak jantungnya, agar hantu perempuan itu tidak menyadari kegugupannya. Perlahan ia menurunkan pedang kayu persiknya dan berubah posisi memegangnya ke belakang, memberi isyarat bahwa ia tidak bermaksud jahat. Dengan senyum ramah, ia berkata lantang, Nona muda, meskipun aura iblismu begitu luas, memberimu kemampuan untuk menguasai seluruh wilayah, sungguh suatu kebahagiaan yang langka bahwa pengamatanku dengan mata hatiku menunjukkan bahwa hanya ada sedikit niat membunuh yang terpancar dari tubuhmu. Kau hanya melakukan sedikit dosa, dan bahkan jejak-jejak kebencian yang menyelimuti dirimu hanyalah sisa-sisa dari bertahun-tahun yang lalu dan hampir tak layak disebut. Sebagai seorang kultivator keliling, aku hampir bisa dianggap sebagai seorang kultivator yang setara denganmu, Nona muda. Namun, aku telah secara tidak sengaja menyusup ke wilayahmu dan mengganggu kultivasimu. Maafkan aku, maafkan aku. Hantu perempuan yang sedari tadi menatap payung kertas minyaknya tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan memelototi pendeta Taois keliling yang ahli dalam teknik petir. Ia akhirnya membuka mulut untuk berbicara kali ini, Nona muda. Tidak bisakah kau melihat gaun pengantinku? Panggil aku Nona. Hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin merah terang pada dasarnya meraung ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir. Detik berikutnya, hujan deras turun dan angin kencang melanda pegunungan. Terdengar bunyi klik ketika hantu perempuan itu menutup payung kertas minyaknya. Ia memegang payung dengan satu tangan dan mengelusnya pelan dengan tangan lainnya, membersihkan air hujan dari permukaannya.
Namun, wajahnya terus meringis saat menatap wajah pendeta Tao dan kedua muridnya. Seperti yang diharapkan dari orang buta. Orang tua yang buta, kau bisa mengamati seseorang dengan mata hatimu, ya. Kalau begitu, izinkan aku membawamu kembali ke kediamanku. Aku akan membuatmu, pendeta Tao tua yang berniat jahat dan congkak itu, mengerti betapa sakitnya hati. Pendeta Tao tua itu mencoba mencairkan suasana, mendesah dan berkata, Nyonya, apakah perlu sampai sejauh ini? Apakah tidak ada ruang untuk bermanuver atau mengalah? Hantu perempuan itu mulai melangkah perlahan. Ia menyusuri jalan berlumpur selangkah demi selangkah, dengan satu tangan memegang payung kertas minyak dan tangan lainnya mengangkat gaunnya, memperlihatkan sepatu bordirnya yang basah kuyup dan kotor. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia menjawab, kultivasi Taoismu dangkal, tapi kau masih berani menghadapiku dengan niat jahat. Ya, lebih baik kau mati. Kematian pasti pilihan terbaikmu. Dengan begitu, kau tidak akan menghambat studi suamiku dan menghalanginya lulus ujian kekaisaran. Pada akhirnya, suara hantu perempuan itu hanya gumaman pelan, dengan tatapan lembut di matanya. Namun, kata-katanya yang seperti bisikan pada dirinya sendiri tenggelam sepenuhnya oleh angin kencang dan hujan deras itu. Nyonya, apakah Anda benar-benar bersikeras bertarung sampai mati bersamaku? Tanya pendeta Tao yang buta itu sambil terkekeh dingin. Pendeta Tao tua itu telah berkelana ke banyak tempat dalam beberapa lusin tahun terakhir, dan ia telah menjelajahi hampir separuh benua Vial Harta Karun Timur. Ia bukan orang yang takut akan masalah, jadi ketika melihat keadaan mencapai titik yang tak terelakkan ini, ia berteriak pelan, anak kecil yang payah, selama kita bekerja sama dan berhasil mengusir musuh, aku berjanji padamu bahwa aku akan mengampuni jiwer kecil dari memberikanku air mata air jimat apapun selama setahun penuh. Anak laki-laki muda yang pincang itu mengangguk setuju. Ia meraih spanduk pemanggil jiwa yang bertuliskan, menaklukkan iblis dan menangkap hantu, melenyapkan iblis dan melindungi Dao, dan berkata dengan suara hikmat, aku siap. Pendeta Tao tua itu menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya di kedua tangan, membentuk pedang jari Tao. Ia kemudian dengan cepat merapal mantra pedang, dan akhirnya mengakhirinya dengan kalimat, masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan. Panji pemanggil jiwa yang tertancap di tanah tiba-tiba terbuka dari keadaan awalnya yang kusut, kini berkibar bebas dan berkibar tertiup angin. Tulisan-tulisan yang tercetak di atasnya berubah menjadi putih pucat, seolah-olah tulisan-tulisan ini adalah prajurit berbaju sirah perak yang berdiri di medan perang menunggu perintah dari jenderal mereka. Mereka mulai berlari melintasi Panji dan membentuk formasi. Tulisan, menaklukkan iblis dan menangkap hantu, mengalir melalui spanduk dan memasuki tiang kayu, akhirnya menembus lengan dan bahu anak laki-laki yang lumpuh itu dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, tulisan-tulisan ini memasuki telinga dan hidung anak laki-laki itu. Matanya langsung menjadi putih bersih, dan setiap kali ia menghirup dan mengembuskan napas, asap hitam akan mengepul di sekitar wajah dan lubang-lubangnya. Anak laki-laki yang lumpuh itu mengepalkan tangannya sebelum memiringkan kepalanya dan melepaskan raungan marah ke langit. Tubuhnya diselimuti asap hitam, dan tetesan air hujan seukuran kacang polong secara mengejutkan menguap ketika mencapai jarak 1 meter dari kepalanya. Dibandingkan dengan hantu perempuan yang menyembunyikan energi yin-nya, anak laki-laki muda yang lumpuh itu tampak lebih seperti entitas yin atau hantu yang akan melahap manusia fana yang tidak bersalah. Hantu perempuan itu terus mengamati gadis kecil berwajah bulat itu sepanjang waktu, dan baru ketika anak laki-laki muda yang lumpuh itu mulai menyerangnya dengan marah, ia akhirnya menoleh ke pendeta Tao tua yang lega. Sungguh mengecewakan, katanya dengan tenang. Sebenarnya, ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai jalan sesat. Sebaliknya, ini hanya bisa dikategorikan sebagai jalan yang menyedihkan dan bengkok. Orang berdosa yang menuduh orang lain berbuat salah tidak seharusnya dihukum mati. Sebaliknya, mereka seharusnya dihukum hidup yang bahkan lebih menyiksa daripada kematian. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu tiba di hadapan hantu perempuan itu dalam sekejap, dan dia melompat tinggi ke udara sebelum menendang kepalanya. Hantu perempuan itu tidak menghindar, juga tidak berusaha menangkis serangannya. Salah satu tangannya tetap menopang gaunnya dengan 2 jari sepanjang waktu, dan sosoknya tampak anggun saat ia melangkah maju. Terdengar suara dentuman keras. Kepala hantu perempuan itu diseret beserta akar-akarnya, dan terlempar ke suatu tempat di bawah gunung. Namun, hantu perempuan tanpa kepala itu terus maju ke depan. Setelah mendarat, anak laki-laki lumpuh itu sekali lagi mengayunkan kakinya ke arah hantu perempuan tanpa kepala, kali ini mengenai pinggangnya. Dengan menggunakan punggung tangannya yang memegang payung kertas minyak, hantu perempuan itu dengan ringan menangkis tendangan yang memutuskan pinggang dari anak laki-laki muda yang pincang itu, yang memiliki kekuatan luar biasa.
Serangan anak muda yang lumpuh itu secara mengejutkan tidak mampu menggerakkan tangan hantu perempuan itu sedikit pun. Namun, dengan memanfaatkan daya reaksi yang dahsyat, anak laki-laki itu memutar tubuhnya di udara sebelum melancarkan serangan telapak tangan ke jantung hantu perempuan itu. Menaklukkan iblis, raungnya dengan suara hikmat. Karakter perak penakluk iblis muncul di punggung tangan anak laki-laki itu sebelum secara otomatis hancur satu persatu. Akhirnya, goresan-goresan ini menyatu dan berubah menjadi pedang perak pendek yang dipenuhi niat membunuh. Diselimuti cahaya biru putih, pedang perak pendek itu melesat dari tangannya dan menusuk jantung hantu perempuan itu. Hantu perempuan itu mengangkat tangannya dan mencubit pedang terbang tajam yang hendak menembus gaun pengantin merah cerahnya dengan dua jari. Pedang terbang yang panjangnya hanya satu kaki itu berdering dan bergetar hebat. "Baiklah kalau aku sampai kehilangan akal," kata hantu perempuan itu tanpa tergesa-gesa. "Tapi, gaun pengantin ini jelas tidak bisa rusak. Bisa dicuci kalau kotor, tapi kalau ditambal setelah rusak, keindahannya akan berkurang. Kalau tidak, kenapa suamiku selalu mengejek hasil sulamanku?" Anak laki-laki lumpuh itu segera membalas serangan telapak tangannya dengan pukulan uppercut. Namun, ia tidak meneriakkan kata-kata, menangkap hantu. Meski begitu, sebuah pedang terbang masih terbentuk dari karakter-karakter di spanduk dan melesat keluar dari tinjunya. Ekspresinya canggung dan kaku, tetapi anak laki-laki lumpuh itu jelas bukan orang bodoh yang lamban. Menyerang untuk membunuh musuhnya, anak muda yang lumpuh itu menggunakan serangan terbuka dan tersembunyi. Raungan memekakkan telinga tiba-tiba meledak saat itu, meraung, "Hantu rendahan, pendeta Tao ini akan menegakkan keadilan atas nama surga. Kau mungkin kehilangan kepalamu, tapi aku tetap akan menyambar jiwamu dengan sambaran petir yang dahsyat." Kilatan petir putih menyambar dari ketinggian sekitar 30 meter di atas jalan setapak pegunungan. Hantu perempuan itu tidak melepaskan payung kertas minyaknya. Dengan tangannya yang lain, ia pertama-tama menjepit pedang terbang, penakluk iblis, dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, lalu mengangkat tangannya sedikit dan menangkap pedang terbang, penangkapan hantu, dengan jari manis dan kelingkingnya. Dengan dorongan yang anggun, dia kemudian menghantamkan sikunya ke kepala anak laki-laki muda yang pincang itu, melemparkannya ke belakang dan jatuh ke jalan setapak pegunungan yang berlumpur, di mana dia tergelincir sejauh 3 meter sebelum akhirnya berhenti. Hantu perempuan itu mengangkat payung kertas minyaknya dan membukanya dengan bunyi jepretan pelan. Kilatan petir putih menghantam payungnya, menciptakan percikan api yang cemerlang. Sambil mengerahkan sedikit tenaga lebih besar dengan keempat jarinya, hantu perempuan itu berdiri di bawah payung kertas minyak dan mematahkan kedua pedang terbang itu menjadi dua bagian. Setelah jatuh ke tanah, pedang-pedang yang hancur itu berubah menjadi dua genangan cairan perak sebelum dengan cepat bercampur dengan lumpur. Dengan lambaian tangannya, kepala hantu perempuan itu terbang kembali dan menempel di lehernya. Urat dan dagingnya menyatu kembali, dan tak lama kemudian ia kembali ke wujud aslinya. Dengan menggunakan tangannya yang bebas, dia menyingkirkan beberapa helai rumput hijau dari rambutnya. Lagi, hati pendeta Tao tua yang buta itu bergetar, dan ia tahu bahwa ia tak akan punya peluang jika ia tak mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung seakan nyawanya bergantung padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan raut wajahnya berubah serius saat cahaya kuning samar menyelimuti tubuhnya. Ia mengangkat satu kaki dari tanah, lalu menarik tinjunya ke belakang dan memukulkannya dengan keras ke perutnya. Sementara itu, ia mengangkat telapak tangannya yang lain ke langit, menyebabkan lengan bajunya melorot dan memperlihatkan serangkaian simbol sanguin di sikunya. Napas membentuk awan dan hujan, senyum memanggil guntur dan kilat. "Berdoalah di atas awan, para dewa akan menunjukkan jalannya." Lantun pendeta Tao tua itu dengan suara hikmat. Hantu perempuan itu mengerutkan bibirnya. Saat berjalan melewati anak laki-laki yang terluka parah dengan payung kertas minyaknya masih di tangan, ia dengan santai mengangkat satu kaki untuk menendangnya ke samping, kesal karena menghalangi jalan. Anak laki-laki itu terlempar menuruni gunung, namun langsung lenyap di udara. Gadis kecil berwajah bulat itu menjadi gila, dan ia menggunakan pisau perak kecil itu untuk melukai telapak tangan dan lengannya sebelum mengolesi darah ke seluruh wajahnya dengan kacau. Setelah itu, ia menyerang hantu perempuan itu untuk bertarung sampai mati. Namun, gadis kecil itu lupa bahwa saat itu sedang hujan deras. Terlebih lagi, ia tidak memiliki kekuatan abadi untuk mempertahankan energi spiritual simbol-simbol jimat seperti pendeta Tao tua itu. Oleh karena itu, wajahnya sudah bersih saat ia tiba di hadapan hantu perempuan itu. Yang tersisa hanyalah air hujan yang terus mengalir di wajahnya. Sementara itu, darahnya telah tercuci bersih. Hantu perempuan itu menamparkan ringan, mengenai wajah gadis kecil itu dan langsung membuatnya melayang ke udara.
Seperti anak laki-laki yang lumpuh itu, ia pun lenyap dengan cepat. Setelah itu, sambaran petir putih selebar ember akan menyambar hantu perempuan itu setiap kali ia melangkah. Setelah menghantam payung kertas minyaknya, sambaran petir putih itu akan pecah berkeping-keping dan mengirimkan busur listrik yang berderak ke sekelilingnya. Kalau ada yang memandang gunung ini dari kejauhan sekarang, mereka akan melihat busur petir putih merambat turun dari udara sebelum meledak dengan cemerlang di hutan pegunungan. Awalnya gerimis ringan namun suram yang bisa diatasi dengan topi bambu di kepala, hujan tiba-tiba berubah menjadi hujan deras tanpa peringatan. Sangat sulit untuk terus maju. Ketika Chen Pingan menyarankan agar mereka mencari tempat berteduh dari hujan, Lin Soyi memegang topi bambunya dengan satu tangan untuk mencegah hujan yang tak henti-hentinya membuatnya bengkok sebelum berkata dengan suara serius, "Ada yang tidak beres." Li Huai mencengkeram lengan baju Li Baoping dan berteriak, "Aku agak takut." "Bukankah Dewa Yin senior juga hantu? Apa yang kau takutkan?" kata Li Baoping, sambil mengajari anak kecil itu. "Oh, kau benar," seru Li Huai, matanya berbinar. Dia kemudian berbalik untuk memberi instruksi kepada keledai putih yang mengikuti di belakang Lin Soyi, "Keledai putih kecil, jangan tersesat." Keledai itu mendengus sebagai jawaban. Dewa Yin muncul di samping Chen Pingan, dan berkata dengan suara serak, "Ada hantu perempuan yang mengawasi gunung dan sungai di tempat ini. Dia sedang beradu pukulan dengan pendeta Tao tua itu, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, hampir pasti dia akan menang. Asal-usulnya tidak jelas, tetapi yang jelas adalah basis kultivasinya cukup tinggi. Jika di waktu normal dan di lokasi lain, aku memang bisa menangkapnya tanpa masalah. Namun, saat ini dan di tempat ini, sepertinya aku tidak akan berhasil." Dewa Yin mengamati sekeliling dengan saksama sebelum menjelaskan, Dewa Gunung dan Dewa Sungai resmi yang tercantum dalam catatan silsilah gunung dan laut semuanya memiliki gunung dan wilayah atau wilayah yurisdiksinya masing-masing. Ketika mereka bertarung dengan dewa lain di wilayah mereka, mereka secara alami akan mendapatkan keuntungan yang jelas karena mendapatkan dukungan dari langit dan bumi di sekitarnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selain wilayah-wilayah ini, memang mungkin ada iblis atau makhluk halus yang kuat di pegunungan dan sungai yang tidak ditetapkan sebagai dewa resmi oleh Istana Kekaisaran. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menciptakan wilayah yang mirip dengan sekolah dan akademi Konfusianisme, kuil dan tanah suci Tao, atau reruntuhan medan perang kuno militer. Semua ini tidak dapat diciptakan hanya dengan basis kultivasi yang kuat. Selain itu, seseorang juga perlu memiliki peluang takdir yang sangat besar. Namun, surga tidak pernah berpihak pada entitas yin sepertiku, jadi bagaimana mungkin mudah untuk memerintah sebidang tanah secara terbuka seperti bagaimana kerajaan fana memerintah provinsi dan kota. Dewa Yin senior pastilah seorang sarjana saat dia masih hidup, gumam Li Huai pada dirinya sendiri dengan malu-malu. Suara Dewa Yin menjadi serius dan rendah, lalu ia menunjuk ke jalan setapak di pegunungan di bawah kakinya sebelum melanjutkan, "Aku punya kabar buruk untukmu. Hantu perempuan penguasa di sini sudah tidak kalah dengan dewa-dewa gunung. Bahkan, mungkin saja ia juga menikmati kekuatan penjaga sungai. Segala sesuatu tentangnya memancarkan rasa asing. Juga, jalan yang kau lalui telah diberi kemampuan mistis oleh hantu perempuan itu sejak awal. Saat ini, kau sedang berjalan di jalan menuju dunia bawah yang diam-diam ia buat. Aku adalah entitas yin, jadi aku secara alami dapat masuk dan keluar dari jalan ini sesukaku. Namun, ada kemungkinan aku akan melukai tubuh dan jiwamu secara serius jika aku mencoba memaksamu keluar dari jalan ini. Dewa Yin senior, karena kau tak mampu mengalahkannya, dan karena kita tak mampu meninggalkan jalan ini, apalagi yang bisa kita lakukan?" tanya Lin Soyi dengan suara tenang dan kalem. "Kita bahas ini nanti kalau dia muncul." "Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan dia melukai kalian semua," jawab Dewa Yin dengan suara serius. Dewa Yin merasa sedikit bersalah dan menyesal. Ia menyesali keputusannya untuk melawan aura kebenaran saat itu. Meskipun hal ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan, bahkan tak terkira besarnya, masalahnya adalah kultivasinya untuk sementara berkurang hingga hanya sekitar 75% dari sebelumnya. Dan sekarang, mereka juga telah jatuh ke dalam perangkap hantu perempuan itu. Bahkan, kemungkinan besar targetnya memang Chen Pingan dan yang lainnya sejak awal, bukan pendeta Tao tua buta dan kedua muridnya. Lentera kertas putih yang melayang di atas beberapa kilometer jalan setapak pegunungan itu tidak lebih dari sekadar umpan untuk memikat mereka. Ekspresi Dewa Yin tampak rumit. Kultivasi pendeta Tao tua buta itu tidak terlalu tinggi, tetapi lidahnya benar-benar tajam. "Kalian semua, berdiri di belakangku," kata Dewa Yin. Tidak lama kemudian Dewa Yin mencapai bagian depan kelompok itu.
Chen Ping'an dan Lin Souyi berdiri tepat di belakangnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Chen Ping'an telah menukar parangnya dengan jimat keberuntungan, sementara tangan Lin Souyi berada di sampingnya dengan jimat kertas di masing-masing lengan bajunya. Li Baoping dan Li Huai berdiri di belakang mereka. Di ujung kelompok itu ada keledai putih yang menghentakkan kaki di tanah dengan sedikit kesal dan gelisah, menyebabkan lumpur beterbangan kemana-mana. Sesosok hantu perempuan bergaun pengantin merah dan memegang payung kertas minyak perlahan berjalan dari kejauhan. Ia menyeret kaki pendeta Tao tua buta itu dengan tangannya yang lain, dan akhirnya berhenti ketika tiba sekitar 12 meter di depan Chen Ping'an dan yang lainnya. Satu demi satu, lentera-lentera yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas jalan setapak gunung. Hal yang sama terjadi bahkan di belakang Chen Ping'an dan rekan-rekannya. Bola-bola cahaya merah lembut memancarkan kilau merah di wajah semua orang. Hantu perempuan itu melemparkan pendeta Tao tua itu ke tengah-tengah mereka, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Ada raut kejutan yang menggembirakan di wajahnya, dan ia menghitung jumlah mereka dengan jarinya sebelum berkata, "Oh, begitu banyak tamu terhormat. 1, 2, 3. Ada 3 cendekiawan juga. Siapa di antara kalian yang seorang Konfusianis yang berbudi luhur?" Suamiku pernah bertekad untuk menjadi seorang pria berbudi luhur agar ia dapat membawa perdamaian bagi negeri dan rakyat. Kalian masih sangat muda, tetapi kalian telah berhasil mewujudkan ambisi suamiku yang telah lama diidam-idamkan. Chen Ping'an ingin melangkah maju, namun Dewa Yin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, "Tidak perlu terburu-buru." Hantu perempuan itu memiringkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati ketiga anak yang membawa rak buku bambu kecil. Suamiku sering berkata bahwa hanya mereka yang berkarakter baik yang dapat dianggap sebagai cendekiawan sejati. Karena itu, aku akan meminta bawahanku untuk mengundang para cendekiawan yang lewat ke tempatku setiap kali aku merindukan suamiku yang belum kembali dari perjalanan jauhnya. Aku akan menghadiahi mereka dengan para dayang cantik, satu-satunya salinan buku kuno yang masih ada, dan bukin berusia ribuan tahun. Aku senang mendengarkan mereka mengucapkan janji cinta abadi, dan cara mereka yang lihai dalam mengucapkan pernyataan cinta ini adalah cara yang hanya dapat dicapai oleh para cendekiawan yang telah mengisi diri mereka dengan pengetahuan puisi dan buku. Setelah mengatakan ini, hantu perempuan itu memusatkan perhatiannya pada Dewa Yin dan melanjutkan dengan senyum tipis, "Dewa Yin senior, kau benar-benar kurang beruntung kali ini. Jika itu beberapa tahun yang lalu, aku pasti tidak akan berani menunjukkan diriku di hadapanmu." Ia menundukkan kepala dan tertawa pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan. Ada rasa sayang di matanya, dan ia bergumam dalam hati, memang tidak baik bagi perempuan untuk menunjukkan wajah mereka di depan umum. Akan tetapi, wajahnya yang pucat pasi tampak terlalu menyeramkan di bawah cahaya lembut lentera. Li Huai menjulurkan kepalanya untuk melihat, namun dia begitu ketakutan hingga kakinya langsung menggigil. Hantu perempuan itu tersenyum dan bertanya, "Sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan siapapun, jadi aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Kalian tidak keberatan, kan?" Dia teringat sesuatu, dan dia perlahan menutup payung kertas minyaknya. Hampir di saat yang sama, hujan deras tiba-tiba berhenti. Tak setetes pun tersisa di langit. "Bolehkah saya bertanya, Nyonya, apa yang akhirnya terjadi pada para cendekiawan yang diundang ke kediaman Anda?" tanya Lin Souyi sambil tersenyum. Hantu perempuan itu mulai melangkah maju lagi, senyumnya menghilang. "Mereka, pada akhirnya, aku akan membelah pinggang para cendekiawan yang telah mengkhianati janji mereka menjadi 2. Setelah membantu mereka menghentikan pendarahan, aku akan menanam mereka di kebunku. Karena aku ingin tahu apakah para sarjana yang selalu dibicarakan suamiku ini juga akan mekar di tanah. Akankah mereka juga menghasilkan buah yang bermanfaat? Namun, mereka selalu membuatku sangat kecewa. Mereka hanya berubah menjadi tulang-tulang kering. Mungkin karena mereka belum bisa dianggap sebagai cendekiawan sejati. Jadi, kedatanganmu ke sini sungguh membuatku sangat bahagia." Ekspresi wajah Lin Souyi sangat marah. Li Baoping gemetar karena marah. Sementara itu, Li Huai memutuskan untuk menutup telinganya dan bergumam, "Aku tidak mendengarkan, aku tidak mendengarkan. Dulu aku suka ulama, tapi aku paling benci orang yang tidak setia." Hantu perempuan itu perlahan mendongak. Air mata darah mengalir dari matanya. Mereka yang terobsesi dengan cinta akan selalu mengalami kekecewaan dan pengkhianatan. Bercak darah mulai mengalir dari atas lentera kertas putih yang melayang di udara di atas jalan setapak gunung. Akhirnya, semua lentera itu padam. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak ada satupun cendekiawan di dunia ini yang tidak berkhianat. Wajah hantu perempuan itu berlumuran darah.
Ia melempar payung kertas minyaknya dengan santai, payung yang dulu menjadi tanda cinta antara dirinya dan suaminya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan isak tangis yang berusaha ia tahan perlahan keluar dari sela-sela jarinya. Suamiku, aku tidak menyalahkanmu. Kumohon kembalilah.